Kan dulunya di sini ada yang dibunuh, laki perempuan sama pacarnya gitu. Penampakannya mah di sini perempuan. Kalau kelihatannya pakai ini baju putih gitu ya. Kalau di situ ya Pak tetangga tadi laki-laki itu mah pakai, kalau penampakannya pakai batik. Bekas hotel dulunya ini kan udah ditutupnya udah lama, udah 5 tahun. Bangunan ini punya sejarah perjalanan yang panjang dan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Tempat yang dibangun pada akhir abad ke-19 ini terakhir kali dijadikan hotel. Lokasinya berada di Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, berdekatan dengan hotel-hotel berbintang dan sejumlah perkantoran. Namun, penginapan ini sudah bertahun-tahun tidak lagi digunakan. Sudah tutup dan kini tinggal menyisakan puing-puing serta dipenuhi semak belukar. Kini, tempat yang punya nilai sejarah ini tidak terawat dan meninggalkan cerita mistis. Acu Samsudin, penarik beca yang biasa mangkal di Jalan Yudanegara, menceritakan pengalaman mistisnya. Ia mengaku sering melihat penampakan makhluk halus di tempat ini. Meski hotel ini sudah ditutup lama dan dipagar seng, Acu mengaku sering masuk ke dalamnya sekedar untuk mencari buah limus atau buang air kecil. Selain dipenuhi semak belukar, di dalam area ini terdapat pohon-pohon besar. Salah satunya pohon mangga bacang atau orang Sunda menyebutnya limus. Di pohon limus itulah Acu pernah melihat penampakan makhluk halus berupa perempuan cantik berambut ikal dan memakai baju putih. Pohon limus ini tempatnya berada di depan salah satu kamar hotel yang dipakai pembunuhan. Acu menuturkan, dulu saat hotel masih buka, di kamar ini terjadi pembunuhan seorang perempuan oleh pacarnya. Mayat perempuan yang dibunuh itu disimpan di bawah ranjang dan kemudian diketahui oleh petugas hotel yang membereskan kamar. Bahkan, Acu yang sudah menarik beca dan mangkal di Jalan Yudanegara sejak tahun 1983 ini mengaku dirinya mengantarkan terduga pelaku pembunuhan ke terminal Cilembang. Selain perempuan cantik, Acu menyebutkan di tempat ini ada satu lagi makhluk halus yang sering menampakkan diri. Penampakannya mah di sini perempuan. Kalau kelihatannya pakai ini baju putih gitu ya. Kalau di situ ya Pak tetangga tadi laki-laki itu mah pakai, kalau penampakannya pakai batik gitu, biasa kayak orang mau masuk sini gitu. Itu jam berapa? Biasa jam segini, jam 9. Kalau kuma masuknya saya ke sini mesti ada penampakan gitu. Saya padahal masuk berdua ke sini. Kalau ada si emasnya sama si emasnya tukang babat kebun ini. Si Mas tukang babat kebun udah ketahuan sama si Mas itu. Itu siang-siang ya? Iya siang bolong ini siang gini gitu. Itu hanya sekali atau apa sering lihat itu? Ya sering apa saya. Bukannya sekali? Iya bukan sekali gitu. Pokoknya saya masuk, kok mau masuknya hari apa Jumat, Selasa, mesti itu penampakan ada itu. Saya nyangkanya ke teman saya, buang, ya diam jangan mengganggu. Itu sena abi mah, rencana abi. Padahal itu sok itu gitu, ngajirim.
Acu menambahkan, walau pernah melihatnya berkali-kali, makhluk-makhluk halus itu tidak pernah mengganggu. Ia pun tidak kapok untuk masuk ke dalamnya, dan itu terbukti saat ia mengantar kami untuk mengambil gambar. Meski saat pengambilan gambar tidak ada penampakan, namun kedatangan kami disambut dua burung hantu yang sebelumnya bertengger di salah satu kamar, tapi kemudian terbang menghindar saat kami masuk ke dalam kamar. Kemarin lihat apa? Ya di sini saya mau dulu berdiri, saya manggil teman, ya. Padahal saya di situ. Dan di kamar inilah Acu melihat penampakan pria berbaju batik. Sebelum dilanjut, boleh dong penampakan tombol subscribe-nya diklik dan tekan loncengnya dulu. Sudah. Baik. Hatur nuhun. Ya ini kemarin ini kan dekat ini pohon ini yang pohonnya kan sering saya dulu ini kan dulu mah ada pintunya di samping ada orang di sini duduk dulu di sini. Saking lamanya dibiarkan dan tidak dirawat, di bangunan utama tempat bersejarah ini ada 2 pohon yang tumbuh tinggi menembus genting. Bahkan di sebagian dindingnya pun banyak akar merambat dan berbatang di sela-sela tembok. Padahal bangunan ini sangat bernilai sejarah. Ini adalah rumah asisten residen Priangan Timur yang sering dikunjungi Edward Douws Dekker, penulis asal Belanda yang punya nama pena Multatuli, pengarang novel Max Havelaar. Tapi kini tempat yang dibangun pada akhir abad 19 ini dibiarkan begitu saja dan tidak dirawat. Jika bisa bersuara, tiang-tiang penyangga yang menjadi saksi sejarah dari perjalanan bangsa ini mungkin akan bilang, "Tolong, selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku."